Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Sepanjang tahun 2025 kita mau belajar bersama-sama tentang membangun keserupaan dengan Kristus Yesus. Ini keren, luar biasa sekali. Dan inilah isi hati Tuhan, inilah kerinduan Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saya yakin bukan hanya jemaat Tuhan di tempat ini, tapi di seluruh muka bumi Tuhan ingin sekali dibangun gereja yang mengalami keserupaan dengan Kristus Yesus. Nah, di kuartal pertama kita mau belajar bersama-sama tentang membangun keserupaan dengan Kristus Yesus. Dan di bulan pertama, di kuartal pertama 2025, kita belajar bagaimana membangun keserupaan dengan Kristus itu. Nah, janji Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dia katakan, marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Tuhan sudah menetapkan manusia pertama diciptakan segambar serupa dengan Allah. Namun Adam dan Hawa tidak memahami itu, sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Alkitab katakan dalam Roma 3:23, semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun rencana Allah tidak pernah gagal. Tetap manusia harus mengalami keserupaan dengan Kristus Yesus. Itu sebabnya Roma 9 ayat 29 mengatakan bahwa setiap orang yang dipilih Dia, dipanggil Dia, ditentukan dari semula untuk menjadi segambar serupa dengan Dia, supaya anaknya itu, Yesus Kristus Juru Selamat itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bahkan Roh Kudus akan menuntun kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan menjadi sama seperti Kristus Yesus. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Luar biasa. Pastikan bahwa sepanjang bulan pertama kita belajar bersama-sama, di kuartal pertama belajar bersama-sama serupa dengan Kristus Yesus. Nah, di bulan kedua kita belajar bersama-sama bagaimana kita membangun keintiman dengan Bapa. Ini penting. Kenapa? Karena Yohanes 15 ayat 1-8 dikatakan kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tinggal dalam diri kita supaya kita berbuat lebat. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya dalam berbuat lebat ini kita harus bersekutu dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu yang mencetak ulang kehidupan kita. Seperti yang firman Tuhan katakan. Tidak hanya bersekutu dengan firman Tuhan, tapi bersekutu lewat pujian, penyembahan, doa, juga puasa seluruh sekalian. Karena ketika kita melakukan ini, kita akan mengenal Bapa. Ketika kita mengenal Bapa, cepat atau lambat, kita mengalami keserupaan dengan Dia. Dan lebih dari itu, mengalami kepenuhan Dia. Selain kita bersekutu dengan lewat pujian, penyembahan, doa, dan puasa, kita juga bersekutu dengan pribadi Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah. Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada kasih Bapa, kepada kasih Yesus Kristus. Dengan demikian, kasih yang memenuhi kita, membuat kita mengalami kepenuhan Allah. Dan kemudian kita belajar juga bersama-sama bagaimana kita harus bersekutu lebih dalam lagi dalam penderitaan Kristus Yesus. Kenapa? Supaya kita mati terhadap keinginan dosa, keinginan daging, keinginan dunia. Ketika kita mati, kita hidup bersama dengan Kristus dan rupa Kristus jadi nyata buat hidup kita. Itu sebabnya di bulan kedua, di kuartal pertama kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang bersekutu dalam dengan Bapa. Nah, di bulan ketiga, di kuartal pertama, kita mau belajar bersama-sama tentang bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Keren, luar biasa, karena Roma 8 ayat 17 mengatakan dengan tegas, karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris kerajaan Allah, berhak menerima janji Tuhan. Dan ketika kita menerimanya, kita harus menderita bersama Kristus, supaya kita dimuliakan bersama Kristus. Dengan demikian, apa yang Yesus miliki, kita miliki. Apa yang Yesus kerjakan, kita kerjakan. Maka apa yang terjadi saudara sekalian? Kita akan memiliki pikiran perasaan Kristus. Bukannya pikiran perasaan Kristus saja, kita akan memiliki sifat karakter Kristus. Lebih dalam lagi saudara sekalian, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan Yesus. Lebih dalam lagi, kita bersama-sama akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Luar biasa. Apa yang Yesus miliki ketika dia datang ke muka bumi, apa yang dia kerjakan ketika dia datang ke muka bumi, itulah yang kita miliki
Dan itu juga yang kita kerjakan. Itulah bulan ketiga kuartal pertama 2025. Dan di kuartal pertama, di bulan yang keempat, kita belajar bersama-sama bahwa kita mengalami kelimpahan Kristus Yesus. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan hidup itu bukan sekedar hidup, tapi hidup berkelimpahan dalam segala hal. Maksudnya apa? Kita mengalami kelimpahan dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Ekonomi, pekerjaan, semuanya. Semuanya kita mengalami kelimpahan. Di mana emosi kita tidak ada lagi yang namanya trauma-trauma, tidak ada juga konflik-konflik batin, yang adalah kita mengampuni orang lain dan kita tidak gagal mengambil keputusan, kita tidak gagal meresponi banyak hal, tapi kita berkemenangan dalam semuanya. Kita semuanya sehat-sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Di samping itu, ekonomi kita, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Dan kita terus membangunnya, sehingga kita betul-betul mengalami kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Itulah kuartal pertama 2025 kita akan pelajari. Kita belajar lewat ibadah, persekutuan-persekutuan, kelompok-kelompok dengan antusias. Dan saya percaya ketika kita menghidupinya, kita bukan hanya diberkati saja, tapi kita akan mengalami keserupaan dengan Kristus dan kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.